Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPA. Oke. Kita kemarin bahas bab tentang keanekaragaman hayati ya kan. Ibu mau review bentar nih tentang keanekaragaman hayati di pertemuan sebelumnya. Oh ya, Ibu ingetin lagi jangan lupa absensi di kolom komentar, tulis nama beserta hadir. Kemudian disiapkan buku tulisnya, disiapkan alat tulisnya, dicatat. Oke, apa yang ibu jelaskan dicatat. Bu, catatannya dikirim ke ibu nggak? Boleh. Buat nilai tambah kalian boleh kirim catatan kalian ke ibu. Oke, kemarin kan ibu kasih tugas ya, dan ibu nggak bisa ngecek satu-satu kayak ini yang apa namanya, si A belum ngumpulin, si B udah ngumpulin. Ibu nggak bisa ngingetin satu-satu. Pokoknya yang udah ngirim ke ibu catat namanya, ibu catat nilainya. Oke, dari yang kemarin kayaknya masih banyak nih yang belum paham sama tingkat keanekaragaman hayati, baik itu tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi gini ya nak, oke, yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang namanya tingkat gen itu berarti satu spesies tapi bentuknya macem-macem. Kayak misalnya kalian di ekosistem kebun, kalian nemu kucing. Di ekosistem taman, kalian juga nemu kucing. Nah, kucing kan sama-sama satu spesies kan, satu jenis kan. Kucing itu nama ilmiahnya adalah Felis catus. Nah, walaupun sama-sama kucing, tapi kalian lihat mereka tuh berbeda. Bulunya beda, mungkin matanya juga beda, kegendutannya juga beda. Ya kan? Warna rambut, segala macam itu dia berbeda. Nah, itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman yang terdapat dalam satu spesies. Terus ada juga misalnya bunga bougainville. Kalau kalian tahu bunga bougainville tuh banyak banget pokoknya. Warnanya tuh ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna pink. Nah, padahal mereka itu sama-sama bunga bougainville, sama-sama tumbuhan bougainville, tapi warnanya beda-beda. Punya ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna pink. Gitu. Contoh juga mawar. Mawar tuh satu spesies, sama-sama mawar, tapi ada mawar putih, ada mawar merah, ada mawar pink. Nah, itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Oke, diinget-inget ya. Kalau misalnya masih belum paham, kalian buka video ibu yang sebelumnya yang tentang keanekaragaman hayati part 1. Terus habis itu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, kalau tingkat spesies ini kalian bisa lihat jelas banget antara kucing sama kerbau jelas-jelas beda. Antara kucing sama harimau jelas beda. Antara nyamuk sama kucing kan jelas-jelas beda. Nah, itu adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, terus ada keanekaragaman hayati tingkat spesies tapi yang mirip. Kayak contohnya kucing. Kucing, harimau, singa. Nah, itu adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ya kan, beda banget kan? Kucing sama harimau beda. Harimau sama singa juga beda. Tapi mereka itu mirip. Kenapa? Karena mereka berasal dari satu suku yang sama, yaitu suku kucing-kucingan. Terus juga pohon kelapa sama pohon palem. Kan kalian lihat itu mirip kan? Padahal itu tumbuhan yang berbeda. Itu juga keanekaragaman tingkat spesies. Gitu. Terus kalau keanekaragaman tingkat ekosistem, itu ya keanekaragamannya ya beda banget. Coba kalian lihat keanekaragaman yang berada di gurun sama keanekaragaman yang berada di hutan. Pasti kan beda banget kan? Makhluk hidup yang ada di gurun sama makhluk hidup yang ada di hutan itu jelas-jelas beda banget. Nah, ekosistem itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu abiotik
dan biotik. Abiotik adalah benda mati, biotik adalah benda hidup atau makhluk hidup. Contoh abiotik yang ada di ekosistem: tanah, cahaya matahari, air. Nah, itu adalah abiotik. Faktor abiotik, benda mati kayak cahaya matahari, air, tanah gitu. Kalau biotik, biotik ya, makhluk hidup atau benda hidup, itu yang makhluk hidup yang ada di ekosistem itu. Gitu, ikan, mungkin yang di kolam ada ikan, ada tumbuhan air, segala macem gitu. Oke, bisa dipahamin ya. Kalau misalnya masih belum paham, dilihat lagi video ibu sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati part 2, yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati itu nama lainnya adalah biodiversity ya. Biodiversitas, biodiversity. Itu bacanya adalah biodiversity in Indonesia. Atau Indonesianya biodiversitas di Indonesia. Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat barat timur, 141 derajat barat timur. Dengan demikian, Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia itu dia terletak di garis khatulistiwa, yang mana panasnya nggak panas banget, dinginnya juga nggak dingin banget, jadi dia di tengah-tengah. Kita nggak ada salju, kita juga nggak ada gurun. Kita nggak panas banget kayak gurun, kita juga nggak dingin banget kayak kutub. Jadi Indonesia itu di tengah-tengah. Karena di Indonesia ini tengah-tengah, dia punya iklim yang stabil, punya iklim yang jarang berubah-ubah. Nggak kayak di Eropa misalnya. Beda banget nih antara musim semi, antara musim panas sama musim salju. Beda banget antara musim semi sama musim salju. Nah, itu kan iklimnya beda banget kan. Jadi iklimnya tuh berubah-ubah. Tapi kalau Indonesia itu iklimnya stabil. Walaupun hujan, walaupun kemarau, kan kita punya 2 musim kan, hujan dan kemarau, tapi iklimnya nggak jauh beda. Nah, karena kestabilan itulah menyebabkan Indonesia itu punya keanekaragaman hayati, punya banyak banget spesies-spesies, punya banyak banget makhluk hidup yang unik-unik, yang langka. Gitu. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi, biasa disebut dengan mega biodiversity. Mega itu artinya besar, biodiversity itu keanekaragaman hayati. Jadi Indonesia itu punya keanekaragaman hayati yang besar atau yang tinggi. Tumbuhannya atau floranya itu memiliki tipe Indo-Malaya atau Malaysiana. Tipe Indo-Malaya. Tapi kalau hewannya itu dibagi menjadi 3. Tipe Orientalis atau tipe Asia, tipe Australis, dan tipe peralihan. Oke. Tumbuhan itu tipenya cuma 1, yaitu Indo-Malaya atau Malaysiana. Nama lainnya ya. Kalau hewan dia punya 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe Orientalis atau Asia. Kemudian tipe Australis, hewan-hewan yang mirip Australia, sama tipe peralihan. Oke, dicatat. Nah, di Indonesia ini banyak hewan dan tumbuhan langka. Langka banget, yang bener-bener udah hampir mau punah. Masih ada tapi hampir punah, cuma sedikit. Lalu kaya hewan dan tumbuhan endemik. Tumbuhan endemik tuh tumbuhan yang hanya berada di satu tempat aja. Misalnya kayak komodo. Komodo itu ada di Indonesia, tapi apa ada di Jepang? Nggak ada. Apakah ada di Malaysia? Nggak ada. Apakah ada di Eropa? Nggak ada. Jadi tumbuhan endemik ada, tumbuhan atau hewan endemik adalah tumbuhan atau hewan yang
hanya berada di satu tempat aja. Nah, Indonesia tuh punya banyak banget hewan sama tumbuhan endemik. Hewan dan tumbuhan yang hanya ada di Indonesia, nggak ada di negara-negara lain. Oke. Nih yang pertama golongan hewan. Ada komodo, ada burung maleo, ada burung cendrawasih, ada badak Jawa dan orang hutan. Ini adalah hewan-hewan endemik, golongan hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Komodo ada di mana? Di Pulau Komodo. Kemudian ada anoa. Yang B itu gambar anoa ya. Anoa itu ada di Sulawesi sama di Sumbawa kalau nggak salah. C orangutan. Orangutan tuh ada di Sumatera sama di Kalimantan. Ada siamang. Siamang tuh juga sejenis dari orangutan. Lalu ada E itu burung cendrawasih ada di Papua sama badak Jawa. Badak bercula satu kayaknya udah punah. Tahu pernah denger gak badak bercula satu? Kakak waktu itu kakak lagi. Ibu waktu itu pernah denger kalau badak bercula satu itu dia udah punah karena jadi waktu itu tinggal dua, tinggal jantan sama betina. Nah, kemudian di ini kan di apa namanya? Dikawinkan gitu mereka tuh. Dikawinkan ternyata gak berhasil gitu, gak berhasil. Akhirnya pakai cara buatan spermanya dari badak bercula satu yang jantan itu disatuin sama sel telurnya badak bercula satu yang betina. Jadi kayak bayi tabung gitu istilahnya. Jadi pembuahannya itu berada di luar kayak bayi tabung. Terus setelah jadi dimasukin lah tuh ke rahimnya badak bercula satu yang betina. Ternyata juga nggak jadi juga, nggak berhasil gitu loh. Nah terus badak bercula satu yang betina ini mati. Nah akhirnya ya udah tinggal badak bercula satu jantan. Ya udah nggak bisa diharapin lagi. Kayak katanya gitu ya. Kakak waktu itu pernah denger, kakak lagi. Ibu waktu itu pernah denger kayak gitu. Jadi badak bercula satu sudah punah. Oke. Nah ini adalah golongan tumbuhannya. Ada Rafflesia arnoldi, ada kluwek, ada bendo, ada mundu, ada sawo kecik, ada kluwih, macam-macam anggrek dan durian. Itu hanya ada di Indonesia. Makanya kalian bersyukur banget bisa makan durian. Nah ini adalah penyebaran fauna di Indonesia. Jadi ada 3 ya kan. Tadi kan kakak ibu bilang ya ada 3 penyebaran fauna di Indonesia. Yaitu fauna jenis Asia atau di zona orientalis. Kemudian dipisahkan oleh garis Wallace. Terus zona peralihan. Nah lalu dipisahkan lagi oleh garis Weber. Terus zona australis. Zona orientalis tuh zona apa ya, makhluk hidupnya yang hidup di zona orientalis itu mirip sama makhluk hidup yang di Asia. Pokoknya mirip banget sama makhluk hidup yang ada di Asia. Di Cina, di Jepang, pokoknya di India, pokoknya mirip banget sama yang di Asia. Zona peralihan ini zona yang campuran antara makhluk hidup yang mirip Asia sama makhluk hidup yang mirip Australia. Nah itu tuh campuran ada di tengah-tengah, itu zona peralihan. Lalu zona australis yaitu hewan-hewan yang ada di Indonesia yang mana mirip banget sama makhluk hidup yang ada di Australia gitu. Dipisahin sama, kalau zona orientalis dipisah sama zona peralihan dipisahin sama garis Wallace. Kalau zona peralihan sama zona australis dipisahin sama garis Weber. Nah ini penyebaran fauna di Indonesia. Ada 2 orang ilmuwan yaitu Alfred Wallace dan Weber, yang mana membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok berbeda. Wallace dan Weber membagi penyebaran hewan Indonesia menjadi 3 zona. Hewan ya, ingat ini di apa namanya? Dicatat penyebaran hewan di Indonesia itu ada 3 zona yaitu orientalis, peralihan, dan australis. Nah artinya
hewan di Indonesia ada yang mirip dengan hewan di benua Asia dan di benua Australia. Nah, ini adalah garis Wallace dan Weber. Pertama kita mau ke garis Wallace dulu. Ini adalah garis Wallace. Garis Wallace di sini. Nah, sebelah sini, sebelah kiri, ini adalah zona Asia, zona orientalis. Ini adalah zona orientalis. Nih, ini adalah zona orientalis atau zona Asia. Bentar ya. Udah Bu, kasihan Bu, jangan di spotlight Bu. Aduh, kasihannya Rania nih. Oke, itu adalah zona orientalis. Di sini ada apa aja? Di sini ada yang namanya gajah. Terus ada harimau. Terus ada orangutan. Terus ada badak. Nah, ini adalah apa namanya hewan-hewan yang berada di zona orientalis atau zona Asia. Kemudian yang tengah-tengah, ini ada di tengah-tengah nih, di pulau Sulawesi sama NTT, NTB. Nah, ini adalah zona peralihan. Di tengah-tengah ini adalah zona peralihan. Ingat ya, tadi yang garis zona Asia sama zona peralihan. Aduh, sorry. Zona Asia ini nih. Nih, ini adalah zona Asia, sedangkan di sini adalah zona peralihan. Dibatasi oleh garis Wallace. Nah, di zona peralihan ada Pulau Sulawesi sama NTT atau NTB. Gitu, Pulau Nusa Tenggara. Nah, ini adalah Komodo. Terus ini ada anoa. Ini ada babi. Babi apa ini? Ibu juga nggak tahu. Nah, ini adalah hewan-hewan peralihan. Kemudian, nah ini dibatasi oleh garis Weber. Zona peralihan dengan zona australis, ini adalah zona australis, dibatasi oleh garis Weber. Ingat, garis Wallace membatasi Asia dan peralihan, garis Weber membatasi peralihan dan australis. Ini ada di Pulau Papua. Ini ada burung cendrawasih, ada burung apa nih namanya? Kalkun gitu. Pertama, fauna orientalis yaitu Asia, yang mana mencangkup fauna di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali di bagian barat. Karakteristiknya terdapat jenis hewan menyusui yang berukuran besar serta berbagai macam kera dan ikan air tawar. Di wilayah ini juga jarang ditemukan jenis burung yang berwarna. Nah, kalau di Asia ini dia banyak hewan-hewan yang besar, mamalia, ya kan? Mamalia itu hewan-hewan yang menyusui anaknya, itu namanya mamalia. Kalau di Asia itu banyak hewan yang gede-gede kayak gajah, orangutan, harimau, badak. Itu dia masuk ke fauna orientalis, zona orientalis gitu. Mereka tuh besar-besar gitu. Terus banyak juga ikan-ikan tawar. Tuh, rambutnya langsung diberesin. Tapi di zona Asia ini, zona orientalis ini jarang banget terjadi burung-burung yang warna-warni. Jarang banget burung-burung yang warna-warni. Burungnya rata-rata ya udah satu jenis apa dua jenis aja, jarang banget. Nah, ini jenis-jenis hewan wilayah oriental. Yang pertama, macam-macam primata. Misalnya di Kalimantan terdapat banyak jenis kera seperti orangutan, tarsius, dan bekantan. Kalau tahu bekantan, kalian pernah ke Dufan? Nah, di Dufan itu ada simbol apa ya? Simbol hewannya ya kan, yang hidungnya gede. Nah, itu adalah bekantan. Salah satu jenis dari primata. Jadi satu jenis primata atau orangutan. Ada tarsius juga. Nah, ini juga ada di Pulau Kalimantan. Karena Kalimantan tuh masih banyak hutannya ya, masih banyak
apa namanya, menemukan ya, masih banyak tempat buat mereka hidup, makanya mereka banyak di sana. nanti saya akan korek-korek Kalau di Jawa udah nggak ada ya hutan-hutan. karena bahasanya adalah Terus ada juga ini badak, harimau dan gajah. Ini juga ada di zona orientalis atau zona Asia. Harimau Sumatera itu ada. Gajah Jawa, gajah Sumatera, badak Jawa gitu deh. itu headset model baru tuh agak ya kagak dipakai. Nah, ini jenis burungnya. Jenis burung yang memiliki suara atau kicauan yang merdu, misalnya takur api dan gelatik Jawa. Nah, ini adalah burung-burung yang terdapat di zona Asia atau zona orientalis. Alina, Atala, Rafa, Arnanto, Raihana. Lalu fauna tipe peralihan, yaitu Nadia Riza loh. Nadia Riza siapa ini? Oh, itu Bu Nadia. Oh, bentar ya. Oke, selanjutnya adalah tipe fauna tipe peralihan ya kan. yang cocok untuk Mencangkup fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Di sini terdapat jenis hewan yang mirip dengan tipe Asia atau tipe Australia. Tadi yang kita lihat di tipe Asia dia banyak hewan yang gede-gede. Jarang hewan yang kecil-kecil, burungnya aja cuma 2 jenis. Ya kan? Nah, kalau misalnya di Australia ini dia mulai peralihan. Hewan-hewannya nggak begitu besar, nggak sebesar dan nggak banyak yang besar-besar gitu. Contohnya ada babi rusa sama burung maleo. ya. Oke, kalau udah berarti yang lain boleh ke download. Ada 20 soal ya. Jadi kan saya bagi dua, Bapak Agung bagi dua tuh. Hidup makhluk hidup 10 soal, klasifikasi 10 soal. Nah, jenis-jenis hewan wilayah Australia. Hewan yang daerah persebarannya di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu wilayah Papua dan Kepulauan Aru, tidak ada kera, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, didominasi hewan berkantung. Bentar, Ibu mau balik dulu sini deh. Apakah Alina berafiliasi? Oke, tadi ada babi rusa ya kan. Ada satu lagi, ada 2 lagi, yaitu anoa. Anoa itu terdapat di Nusa Tenggara juga. Hewan anoa, kalian bisa searching kayak gimana bentuknya hewan anoa. Lalu ada komodo juga di sini, yang mana nggak terdapat di zona Asia dan zona Australia. Komodo itu ada di zona peralihan. Jangan boleh pacaran kasihan ya. 28 diembat, 29 diembat juga. Nah, ini jenis-jenis hewan wilayah Australia. Didominasi hewan berkantung, contohnya ada koala sama kanguru. Yang kalian tahu ya, simbol dari negara Australia adalah kanguru. Kenapa? Karena mereka banyak kanggurunya dan kanguru berasal dari Australia. Nah, di wilayah Indonesia yang Australis, nah mereka tuh banyak hewan-hewan berkantung kayak koala sama kanguru. Dan di sini sama sekali nggak ada kera, di Papua, di bagian wilayah Papua tuh nggak ada kera. Walaupun di Papua itu dia banyak hutannya, tapi nggak ada kera. Kuino udah selesai Kuino. Wait. Terus ada mamalia. Nah, mamalianya berukuran kecil, misalnya kayak kuskus, kelelawar, dan tikus. Kuskus, tahu kuskus nggak? Kuskus ini termasuk hewan langka. Apa ya? Biasanya ada yang melihara, yang biasanya lompat-lompat. Dia bisa kayak apa, dari satu pohon ke pohon yang lain, jadi seakan-akan dia itu terbang padahal dia lompat. Sugar apa gitu, Ibu lupa namanya. Nah, ini salah satu jenisnya itu kuskus. Beda kan sama yang Asia tadi, yang mana mamalianya besar-besar. Nah, ini mamalianya kecil-kecil. Kuskus termasuk mamalia, hewan yang menyusui. Kelelawar juga dia menyusui anaknya. Tikus juga dia menyusui anaknya. Tapi mamalia yang di Australia dia kecil-kecil. Beda sama yang di Asia yang gede-gede. Nah, terus di sini di tipe Australis itu banyak banget burung-burungnya. Yang cantik-cantik itu banyak. Burung yang cantik itu banyak di sini. Contohnya adalah burung cendrawasih.
Ya, dia tuh khas banget, nggak ada di tempat lain, nggak ada di negara lain, cuma ada di Papua, burung cendrawasih. Lalu ini spesies endemik, yaitu spesies lokal dan unik yang hanya terdapat ditemukan di daerah atau pulau tertentu. Jadi dia cuma ada di satu pulau itu aja, bahkan nggak ada di pulau-pulau lainnya. Kayak contohnya komodo ada di Pulau Komodo, burung cendrawasih, kadal berjumpai, kangguru pohon itu ada di Papua. Lalu bekantan, ya kan, yang jadi simbolnya Dufan itu ada di Kalimantan. Lalu ada harimau Sumatera di Sumatera, ada macan tutul Jawa di Jawa, ada anoa dan maleo itu ada di Sulawesi. Ih, lucu banget. Ini apa ini? Ini adalah kangguru pohon. Ini adalah kangguru pohon, lucu banget kan? Dia punya yang namanya kantung. Anaknya ditaruh di kantung. Nah, mereka ini jadi ketika anaknya lahir, kan melahirkan kan? Ketika anaknya lahir, nah bayinya itu langsung dia tuh apa ya, berjalan gitu loh, merangkak ke kantung. Nah, sampai berapa bulan gitu, ibu juga lupa sampai berapa bulan dia berada di kantung. Lucu banget. Terus, nah ini nih di bekantan nih, dia adalah simbol dari Dufan. Ini bekantan, ini macan tutul Jawa, kemudian ini anoa. Nih anoa tuh kayak apa ya? Kayak kerbau tapi bukan kerbau, kayak kambing tapi bukan kambing. Jadi kayak perpaduan gitulah anoa ini. Terus warnanya hitam. Ya nggak ada anoa putih, nggak ada. Warnanya hitam. Terus ini yang atas ini adalah burung cendrawasih. Nah, terus ada jenis-jenis hewan yang termasuk langka, contohnya kayak badak Sumatera. Ya, cuma ada di Sumatera doang. Harimau Sumatera juga ada di Sumatera doang. Tapir, elang, rangkong. Nah, adapun jenis tumbuhan yang berstatus langka dan terancam punah yaitu matoa, gandaria, badali, kepuh, kluwek, sama bendo. Nih, aduh. Nah, ini hewan yang berstatus langka. Ini adalah apa namanya? Harimau Sumatera. Ini tapir. Ini tapir nih. Hewannya tapir, jadi kayak apa ya? Ide mulutnya moncong gitu, dia punya moncong. Terus itu adalah elang yang di tengah-tengah. Terus ada apa itu namanya ya? Burung apa ya? Yang sebelah sini. Nih. Dia burung rangkong kalau nggak salah ini. Ibu juga lupa namanya apa. Terus ini ada badak Sumatera. Ini juga dia apa namanya, hewan langka. Ini yang tumbuhan berstatus langka ada matoa, ada bendo, ada kepuh, ada gandaria, sama ada keluwek. Nah, walaupun Indonesia juga memiliki banyak keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayatinya itu tinggi atau mega biodiversity. Nah, kepunahan spesiesnya juga ada. Jadi seiring berjalannya waktu, keanekaragaman hayati itu terkikis, semakin menurun. Nah, kepunahan spesies di dunia diperkirakan rata-rata mencapai 100.000 spesies setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas. Jadi manusianya semakin banyak, sumber daya alam yang dibutuhkan semakin banyak, tapi keanekaragaman hayati atau sumber daya alamnya itu semakin sedikit. Jadi nggak imbang. Kebutuhannya semakin banyak, sumber daya alamnya semakin sedikit. Nah, penyebabnya adalah yang pertama, fragmentasi dan hilangnya habitat. Fragmentasi itu pergantian, kayak misalnya dari apa namanya? Dari kebun, dari hutan misalnya jadi perkotaan kayak gitu.
fragmentasi dan hilangnya habitat, sehingga mereka kehilangan habitat. Kan nggak mungkin yang namanya kera, nggak mungkin orang hutan itu hidup di hutan, itu hidup di kota itu kan nggak mungkin. Ketika dia udah kehilangan tempat tinggalnya, ketika dia udah kehilangan hutan, ya dia tidak bisa beradaptasi dengan kota, dengan lingkungan kota, bakalan stres atau segala macam karena bukan habitatnya. Terus ada introduksi spesies, lalu ada eksploitasi berlebihan spesies tumbuhan dan hewan. Eksploitasi itu pengambilan ya, pemanfaatannya secara berlebihan, nggak dipikirkan gimana caranya membudidayakan. Jadi cuma diambil aja, tumbuhan sama hewannya diambil tanpa dibudidayakan, tanpa dilestarikan. Jadi cuma diambilin terus, ya bakalan habis dong. Lalu ada pencemaran tanah, udara, dan air. Nah, kalau misalnya tanahnya tercemar, ya hewan-hewan yang ada di tanah bakalan mati. Kalau udaranya tercemar, ya makhluk hidup yang ada di udara, ya kan, burung-burung segala macam ya akan mati. Air juga gitu. Kalau misalnya airnya tercemar, ya makhluk hidup yang hidup di air dia bakal mati. Lalu perubahan iklim global. Kita tahu yang namanya efek rumah kaca. Mungkin ada sebagian yang masih belum paham. Ini sebenarnya materi efek rumah kaca ini udah diulang-ulang dari SMP sebenarnya. Jadi gini, kita itu ya panas di bumi itu berasal dari dua, yaitu berasal dari dalam bumi sendiri dan berasal dari atmosfer atau sinar matahari. Jadi bumi itu bisa panas karena ada dua hal, dari dalam bumi sendiri, ya kan, dari dalam bumi sendiri yang mengeluarkan panas, sama panas dari atmosfer, dari matahari itu masuk ke bumi. Nah, kita itu kan nafas mengeluarkan karbon dioksida, ya kan, nafas mengeluarkan karbon dioksida. Seharusnya karbon dioksida itu diambil oleh tumbuhan buat fotosintesis. Tapi karena tumbuhan itu cuma sedikit, bentar. Semangat itu sih Bu Nadia. Ada apa Bu Nadia? Emang cowok kayak gitu Bu Nadia? Makanya Bapak nggak suka sama cowok. Ya. Oke. Pak izin Gani penisi kerudung. Kalista ngomong apa sih izinnya? Izin penisi. Izin ganti penisi kerudung, Pak. Gitu dong. Aduh Kalista, udah ganti sana. Nggak enak ya, nggak nyaman. Salma, mukanya mana Salma? Salma poma. Ayla, Oke, nah karbon dioksida yang tidak diambil oleh tumbuhan itu bakal numpuk di atmosfer, bakal numpuk di atas. Nah sehingga panas dari bumi atau enggak panas dari atmosfer yang masuk ke bumi itu enggak bisa keluar lagi, bertahan di dalam bumi karena ada efek rumah kaca itu tadi. Karena istilahnya itu bumi jadi punya lapisan karbon dioksida yang menyebabkan panas bumi itu nggak bisa keluar. Karena bumi semakin panas, ya kan, iklimnya berubah, tumbuhannya, hewannya, makhluk hidupnya juga bisa hilang. Lalu industrialisasi kehutanan dan pertanian. Nah ini hutan itu diganti jadi pertanian, itu juga termasuk salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu sistem budidaya tanaman monokultur. Maksudnya ini adalah budidaya tumbuhan yang hanya satu jenis aja. Misalnya dalam satu wilayah itu ada banyak banget keanekaragaman hayati, ya kan? Misalnya hutan nih, banyak banget keanekaragaman hayati, tapi sama orang dijadiin kebun pinus misalnya, hutan pinus, ya udah di situ cuma ada pinus doang, yang selain pinus dihancurin. Nah itu salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Gimana saya Bapak ngapalin tanya? Ya, kalau Aldi kan, Nah untuk menjaga agar keanekaragaman hayati itu nggak hilang, ada yang namanya konservasi. Di Indonesia ada 180 cagar alam.
Cagar alam itu kayak apa ya, hutan gitu kondisinya tapi dilindungin. Lalu ada 72 Suaka Marga Satwa, ada 70 taman wisata. Kalau cagar alam sama apa Suaka Marga Satwa ini gak bisa dikunjungin ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk. Tapi kalau taman wisata, taman berburu, taman nasional, taman hutan raya, taman laut ini bisa dikunjungin. Kalau cagar alam sama Suaka Marga Satwa ini hanya tertentu aja yang bisa masuk ke sini. Rania udah pengen aja tuh kebiasaan nih bantayan. Nah, konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia ada dua cara, yaitu dengan in situ dan ex situ. Saya cuma punya satu, Kak. Kalau in situ itu perlindungan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya. Contohnya kayak Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Taman Laut, Cagar Alam. Jadi misalnya ada hutan, hutannya di situ ada harimau, ada orang hutan. Nah, hutannya yang dijaga, hutannya itu dijaga, gitu. Itu namanya in situ. Ada yang ex situ. Ex situ itu perlindungan hewan dan tumbuhan yang diambil dari habitat aslinya, dipindahkan ke habitat lain yang lebih cocok bagi kelangsungan hidupnya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, hutan nasional, itu adalah ex situ. Jadi hewannya diambil, dilindungin. Itu yang ex situ. Hewannya misalnya hewan di hutan diambil, dilindungin. Kayak contoh di kebun binatang, di kebun raya Bogor, di hutan nasional. Nah, itu. Jadi hewannya yang diambil kemudian habitatnya dibentuk. Tapi kalau in situ, habitatnya yang dilindungin. Hutannya yang dilindungin. Itu. Kalau ex situ hewan yang diambil terus dilindungin. Itu ya bedanya ya. Kalau in situ bentuknya ya udah orang hutannya tetap di hutan, harimaunya tetap di hutan, nggak diambil, nggak dibikin habitat buatan kayak di kebun binatang kan, dibikin habitat buatan itu enggak. Beda ya, jadi di situ bedanya. Next. Oke, udah selesai. Sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Kalian udah banyak banget ntar. Oke, dari kemarin kalian banyak tugas kan? Nah, di pertemuan biologi kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Oh ya, yang mau ngumpulin catatan silahkan buat nilai tambahan. Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ya, seperti biasanya ya, seperti sebelum-sebelumnya Ibu minta maaf banget kita belum bisa bertemu melalui Zoom. Hanya bisa dengan ya video kayak gini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tanda jempol kalau misalnya udah di penghujung video.